lagi sama gua Trader Blueprint. Jadi di hari ini gua bakal ngajarin tentang premium and discount zone, guys. Jadi premium dan discount zone itu memakai Fibonacci, guys. Nah, Fibonacci-nya itu harus disetting dulu ya. Jadi settingan Fibonacci kayak gini. Kalian harus ke pengaturan, ke style, kalian pilih aja yang 0 ini, hidupin sama yang 1 sama yang 0,5. Ini kalian bisa setting sendiri sebenarnya, kalian ganti tuh bisa jadi apa aja. Kalau gua kan mau ngajarin premium dan discount zone, jadi gua pakai 0,5, guys. Itu bagian 50% dari tengah-tengahnya. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi fungsi dari premium dan discount ini adalah untuk mencari kayak kalian ini udah tahu belum harga ini lagi di posisi yang layak untuk buy atau sell, guys. Jadi ketika harga ada di dalam range, kalian bisa tahu ini lagi bagusnya buat apa, atau kalian harus nunggu dulu ke area tertentu, atau ini saatnya buat kalian eksekusi atau melakukan confirmation lanjutan, guys. Jadi disinilah fungsi dari konsep premium dan discount zone, guys. Jadi pertama kita tuh harus menentukan dulu dealing range-nya, guys. Dealing range itu adalah antara swing high dan swing low yang digunakan sebagai acuan untuk membaca posisi harga. Jadi kayak gini, misalkan harga membentuk bullish price action, itu kayak gini ya, namanya kan bullish price action, guys. Dimana syaratnya itu adalah higher high, higher high, higher high, lower high, lower high. Itu ada yang namanya MSS, break of structure. Baru kalian pasti di sini mau cari dong posisi buat long lagi, karena harga kan lagi bullish. Kalian bisa gunakan premium dan discount zone dengan cara kalian tentukan dulu. Kalau di sini kan jelas, ini kan kalian cuma contoh garis doang. Kalian harus tentukan dulu dealing range-nya dulu, yaitu ini BSL-nya yang atas, oke? Yang bawahnya SSL. Nah, kalian sudah punya nih kotak ini. Jadi kalian fokus aja yang ada di dalam kotak ini, guys. Dengan cara kalian pakai Fibonacci-nya yang udah gua atur tadi, yang aturan tadi gitu. Kalian tarik ke atas dari bawah. Nah, di bagian bawah sini, di bawah 0,5 itu adalah discount zone. Di bagian atas adalah premium zone. Jadi, kalau kalian pengen ngelong, kalian harus menunggu harga di bawah sini, guys. Jadi, jika liquidity-nya banyak, kayak FVG-nya banyak ada di sini, atau di sini, kalian pasti bingung dong kayak, oh FVG mana nih yang valid? Nah, simpelnya kalian pilih FVG yang ada di bawah 0,5 ini, guys, karena ini area discount zone, area yang sangat layak untuk dibeli, guys, untuk buy posisi gitu. Sama kalau bearish, contohin lagi ya, bearish ini kan jelas bearish, itu ada lower low, higher low, ada MSS misalkan di sini, ada BOS di sini. Nah, kalian pengen menentukan nih, gua mau short, gimana caranya? Ya udah, tentuin dulu aja BSL-nya ada di sini, SSL-nya ada di sini. Kalian fokus aja sama harga yang ada di dalam kotak ini, dan sekalian tarik Fibonacci discount dan premium zone-nya kayak gini. Nah, berarti kalian harus fokus ke area yang ada di sini aja, guys, buat kalian bisa lanjutin confirmation kalian, setup confirmation kalian, dan entry kalian kalau buy ada di sini, oke? Ketika harga melakukan kenaikan, misalkan di sini kenaikan, kalian mau short di sini kan karena lagi bearish. Nah, mulai harga di sini kalian udah mulai cari yang namanya confirmation setup di lower time frame-nya, confirmation setup-nya kayak gimana, confirmation entry-nya kayak gimana. Dan kalau buy sama, tunggu harga kesini baru kalian cari confirmation setup and confirmation entry-nya seperti apa. Jadi gitu, guys, simpelnya, oke? Oke, aku langsung ke contohnya aja yang pertama. Oke, contoh yang pertama itu ada di US30, yaitu ada di sini, guys.
Ketika harga sedang naik ini ada yang range yang berbentuk break SSL ya guys. Jadi ini menjadi MSS guys. Oke. Ketika harga melakukan MSS, kalian pasti mau cari dong continuation buat shortnya lagi. Jadi kalian harus menentukan dulu yang tadi gua ajarin. Kalau mau short berarti cari BSL sama SSL juga, ya kan? Sama kalau long juga seperti itu. Nah, kebetulan di sini ada BSL di sini. SSL di mana? Di sini guys. Iya benar di sini guys. Karena ini kan paling bawah ya. Oke, di sini SSL-nya. SSL, BSL. Oke, kalian tinggal cari likuiditasnya ada di mana aja guys. Yang kira-kira harga bakal mantul. Nah, likuiditas pertama kan ada di sini nih, ada FVG. Di sini juga ada FVG-nya guys. Nah, kalian bingung nih FVG mana ya yang akan di respect sama harga? Simpelnya kayak gini aja yang tadi gue ajarin. Tarik Fibonacci-nya. Nah, kita dapat 0,5-nya tengah sini. Harga sudah menyentuh. Dan kalau kita ada area premium zone-nya di sini guys. Oke. Berarti kita mulai cari confirmation dan entry setupnya. Nah, tadi FVG yang ini nggak di-respect kan karena ini ada di daerah discount zone guys. Karena kita lagi mau sell discount zone pasti nggak di-respect, atau nggak pasti juga sih, tapi secara teori kayak gitu. Kalian harus tunggu ke premiumnya. Nah, kebetulan di premium juga ada FVG-nya. Nah, jadi harga respect ke yang premiumnya guys. Liquidity FVG-nya di premium. Kalau udah kayak gini, kalian cari ke lower time frame-nya. Coba gue pengen cari ke 30 menit. Nah, bisa kita lihat ya di sini 30 menit. Harga sweep tadi kan FVG di sini kan. Nah, 30 menit juga itu termasuk area FVG juga guys, dan di sini juga ada yang namanya likuiditasnya juga nih. Jadi itu kena sweep. Ada yang namanya rejection candle. Oke, kalian belum ngerti coba kalian cari tahu rejection candle itu apa. Ada yang namanya rejection candle guys. Nah, kita turun lagi guys ke lower time frame. Gua mau turun ke 5 menit. Oke, kita lihat di 5 menitnya. Nah, di sini karena gue pengen entry memakai rejection block, karena di sini juga ada yang enggak juga sih, sebenarnya 30 menit tadi 30 menit confirmation-nya pakai rejection block. Kalau di confirmation kita bisa cari nih di sini ada apa. FVG nggak ada di sini, jadi kita coba pakai yang namanya di sini kan ada CSD pertama nih, gede ini. Nah, ini ada FVG pertama dan di sini juga ada, maksudnya ini CISD ya, ini ada FVG nih di sini. Jadi kalau gue lihat market udah mulai turun kayak gini, gue nggak perlu nunggu nih ada MSS atau CISD-nya, karena secara structure ini market udah mulai turun tuh, naik turun, bikin lower low, naik lagi, higher low, lower low lagi. Karena di sini ada FVG, gue bisa pakai entry sebagai FVG guys, dan gue tunggu dia CISD. Nah, harga tentu FVG, CSD-nya sini kan. Kalau yang belum ngerti CSD bisa belajar tentang likuiditas atau market structure yang gue ajarin. Di situ ada tentang FVG guys, lebih tepatnya di market structure. Nah, gue mulai short dong di sini ketika market close. Bisa tunggu di sini sih, tapi kalau gue tuh biasanya close candle gue langsung entry dengan SL-nya di sininya, di buntut FVG-nya. Oke. Kita bisa target itu di sini guys. Ini adalah likuiditas di 0, di bagian nolnya ini loh, di bagian Fibonacci tadi. Bisa ke sini. Nah, ini bisa dapat 4,5 RR. Tapi terlalu panjang. Tuh. Itu enggak masuk akal kalau di intraday. Jadi kebanyakan trader intraday itu cuma memakai
2 RR itu udah paling bagus. Kalau gua 2 RR. Nah, tapi banyak juga belakangan ini gue liat trader itu pakai 0,5 1,5 kayak gini, tapi gue kurang suka juga ya karena RR-nya nggak sampai 2, gue biasanya pakai 2 gini. Oke. Kena kan? Kayak gitu guys. Jadi contohnya kayak gitu cara memakainya. Itu tadi contoh yang short. Coba kita cari lagi contoh yang ngelong ya guys. Nah, gue nemu contoh longnya guys ketika dengan bentuk market structure bullish. Nah, di sini kan berarti ada SSL nya guys. Sini BSL-nya. Kalian cukup fokus ke area kotak ini. Kalian lihat di sini tadinya ada FVG. Di sini juga ada FVG. Oke. FVG mana yang akan valid? Tentu aja kayak tadi. Nah, area tengahnya ada di sini. Discount zone-nya ada di bawah sini kan. Nah, FVG ini pasti yang akan di mitigation guys. Jadi yang ini kita bisa abaikan aja karena ini low setup atau probabilitasnya nggak tinggi kalau buat mantulis itu. Oke, kita udah nemu di sini. Sekarang kalau udah kayak gini, kita cari di confirmation setupnya. Coba di 30 menit guys. Oke, di 30 menit ada apa? Gua nggak lihat ada apa-apa. Oh ada guys di sini nih. Sama kayak tadi 30 menit membentuk rejection block lagi. Lihat, ini langsung dimantulin. Coba kita cari lower time frame lagi. Nah, di lower time frame di 3 menitnya guys, itu ada yang namanya CISD guys. Jadi di sini guys, ada yang namanya CISD. Ketika harga sweep likuiditas yang ini yang terakhir di sweep, lalu harga langsung displacement tinggi kayak gini nih, ini namanya displacement dan membentuk FVG, itu namanya kuat banget buat naik guys. Langsung aja entry biasanya di sini, SL nya di sini. Seperti biasa pakai 2 RR aja. Kalau mau ke draw on liquidity kita harus cek di 30 menit, mungkin ada di sini. Itu terlalu jauh ya karena kita intraday, gue mau trading cepat aja kayak gini. Oke, ini sangat clean ya naiknya tanpa penurunan sama sekali. Oke, jadi kayak gitu guys contohnya. Kalian bisa gunakan, tapi ini Fibonacci itu tidak banyak juga yang pakai, tapi kebanyakan dipakai bukan buat bias guys. Kebanyakan dipakai buat confirmation setup di lower time frame kayak 1 jam 30 menit ketika kalian sudah memiliki bias, dan buat entry juga bisa, confirmation entry ketika harga lagi membentuk range yang sangat tinggi, sangat expansion yang sangat besar gitu, bisa dipakai juga equilibrium kayak gitu-gitu guys. Oke, jadi kesimpulannya ini hanya pelajaran bagian kecil dari trading guys. Kalian tidak bisa pakai ini untuk langsung trading, kalian harus pelajarin juga apa itu liquidity dan lain-lain. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai pelengkap senjata kalian untuk trading guys. Jangan lupa subscribe YouTube Trader Blueprint, dan kalau kalian suka belajar tentang ICT, Smart Money Concept, video-video gua kedepannya bakal bermanfaat banget buat kalian. Nyalain juga loncengnya dan jangan lupa like juga, follow Instagram Trader Blueprint dan join komunitas di bio guys ya. Karena jujur menurut gue yang ngajarin ICT konsep, Smart Money Concept di Indonesia itu jarang banget, dan yang ngajarin dengan kata-kata awam tuh juga jarang banget. Gue di sini pengen ngajarin tentang ICT dan MCMC itu dengan cara awam banget guys, bahasa bayi. Jadi kalian semua yang mau mulai itu bisa ngerti dengan mudah guys. Oke, kebanyakan di sana yang udah bisa belajar, ya maksudnya yang udah punya ilmu buat ICT dan SMC itu kebanyakan dijual lagi guys, nggak segratis ini guys. Jadi oke, gua Trader Blueprint, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.